Ada negara-negara tertentu yang terkenal di dunia berkat memiliki julukan khusus. Misalnya, Indonesia punya julukan negara kepulauan, paru-paru dunia dan lain sebagainya. Sementara Jepang punya julukan negeri sakura atau negeri matahari terbit. Rusia punya julukan negara beruang merah. Kemudian Thailand punya julukan negeri gajah putih. Semua julukan ini disematkan berdasarkan ciri khas yang hanya dimiliki oleh negara tersebut. Lantas, apa kamu tahu dengan negara julukan neraka dunia? Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu beri dukungan pada channel kami agar terus berkembang. Dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan berita fakta-fakta paling mencengangkan di dunia saat ini. Secara geografi, negara Kamboja berdekatan dengan 3 negara di Asia Tenggara, yaitu Laos di bagian timur laut, Vietnam pada bagian timur dan tenggara, beserta Thailand di bagian barat dan utara. Lalu bagaimana bisa negara ini mendapatkan julukan yang begitu mengerikan, yakni neraka dunia? Berikut penjelasan fakta mengerikan Kamboja, negara yang dijuluki neraka dunia. Kamboja, negara yang dijuluki neraka dunia, dari namanya saja sudah ketahuan ada apa di negara ini. Negara yang paling miskin di Asia Tenggara yang mendapatkan tongkat estafet tuan rumah SEA Games ke-32 pada tahun 2023. Dan mengubah perhelatan olahraga bergengsi itu serupa porseni sekolahan. Meski jarang dibicarakan, ada beberapa fakta menarik tentang negara ini. Kamboja adalah salah satu negara yang belum menjadi jalur wisata, sehingga negara ini seperti permata tersembunyi yang belum banyak diketahui orang. Namun seiring berjalannya waktu, Kamboja semakin diperhatikan oleh wisatawan dari seluruh dunia. Seperti sekarang ini, tampaknya seks bebas masih menjadi hal yang lumrah di kalangan suku-suku pedalaman, meskipun hal ini juga sudah mengakar dalam tradisi. Kali ini kita akan mengenal tradisi seks bebas suku Kreung Kamboja, setubuhi gadis perawan di Gubuk Cinta. Setiap suku yang tersebar di seluruh dunia memiliki cara dan ritual sendiri soal mencatat jodoh. Tidak terkecuali suku Kreung yang terletak di bagian timur Kamboja. Suku yang terletak di bagian timur Kamboja ini memiliki tradisi unik, terutama dalam hal pernikahan. Suku Kreung di Kamboja yang masih mengikuti ritual yang sangat unik. Suku ini merupakan etnis minoritas yang mendiami 27 desa di distrik Ratnakiri. Tidak seperti suku yang lainnya, suku ini memiliki ritual yang sangat unik perihal jodoh. Hingga sekarang praktik ini masih berlangsung, karena suku ini percaya bahwa tradisi inilah yang terbaik untuk anak gadis menemukan cinta sejatinya. Suku Kreung menerapkan kebiasaan yang sangat tidak lazim ini. Dia yang disebut Gubuk Cinta, tempat para muda-mudi bercumbu mesra sebelum menikah. Dan itu disetujui sama orang tua mereka, bahkan orang tua mereka lah yang membuatkan gubuk itu. Di gubuk ini, laki-laki muda bisa datang silih berganti untuk bercumbu dengan anak perempuan mereka, tanpa paksaan, tanpa penghakiman. Tradisi ini sebenarnya orang tua sengaja membangun gubuk cinta bagi anak perawan mereka ketika mencapai masa pubertas antara 13 sampai dengan 15 tahun. Ayah mereka akan membangunkan gubuk berbahan bambu yang terpisah jauh dari rumah keluarga, sehingga mereka dapat bersosialisasi dan bereksperimen dengan anak laki-laki secara pribadi. Setiap malam, para laki-laki dipersilakan untuk datang sekedar bercengkerama sampai bersentuhan lebih jauh pun dipersilahkan. Setelah berhubungan dengan beberapa laki-laki, anak perempuan bebas memilih yang mana yang disukainya. Saat itulah mereka bisa berhubungan intim seperti suami istri. Tradisi ini dilakukan orang Kreung benar-benar untuk menanamkan pesan kuat bahwa seks bebas atau sebelum menikah dapat diterima. Ketika para gadis muda berusaha menemukan pria yang tepat untuk dinikahi. Gadis-gadis mengundang anak laki-laki yang mereka inginkan ke gubuk cinta untuk melakukan seks atau hanya berbicara tentang seks. Anak laki-laki tidak agresif. Mereka telah diajari bahwa perilaku hormat mereka terhadap anak perempuan akan mempengaruhi keturunan keluarga mereka dan mereka menganggap tradisi ini dengan serius.
dan membiarkan anak perempuan yang akan mengambil keputusan atau tindakan dalam tradisi tersebut. Di sisi lain, kaum pria suku Kreung sudah diajarkan cara memperlakukan wanita dengan sopan dan terhormat. Maka dari itu, mereka yang bertamu ke dalam gubuk cinta ini tidak boleh agresif atau memutuskan tindakan sepihak tanpa ada persetujuan pihak wanita. Dengan tingkat penghormatan dan tradisi yang selalu mendukung kesetaraan wanita dan pria, suku Kreung bisa dibilang sebagai bentuk tradisional dari paham feminisme yang sering dibicarakan di dunia yang serba modern ini. Suku Kreung tidak perlu belajar teori bagaimana menghormati wanita dan membiarkan mereka mengambil keputusan atas hak tubuhnya. Mereka sudah menerapkan itu sebagai tradisi yang melekat di dalam budaya mereka. Tradisi ini dinilai bisa mengajarkan anak perempuan mereka bersosialisasi dan belajar bertanggung jawab dalam urusan tubuh mereka. Tradisi ini sendiri diterapkan sejak tahun 2003 saat ada kasus di mana seorang anak perempuan mendapatkan tindakan agresif dari sang kekasih. Namun seiring meluasnya info ini ke khalayak umum, tradisi ini pun kena sorot, dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan umum orang Kamboja atau bangsa Khmer, di mana cinta pranikah dinilai dosa. Belum lagi proses pengenalan remaja kini telah terbantukan oleh sosial media dan gadget. Dalam karya Marie Claire 2011, Fiona McGregor mengunjungi suku tersebut dan berbicara dengan gadis-gadis muda tentang kehidupan seks mereka dan tradisi gubuk cinta. Semua gadis muda menegaskan tradisi seksual dilakukan secara mandiri, serta mendapatkan persetujuan dan kepercayaan orang tua mereka dalam mengambil keputusan mereka, dan mengklaim bahwa Pondok Cinta memberikan mereka kesempatan untuk mencari tahu pria mana yang mereka ingin nikahi. Dalam budaya ini, perceraian tidak pernah terdengar. Begitupun kata pelacur, sama sekali tidak dikenal di kalangan suku Kreung. Para gadis perawan dapat memiliki banyak pacar sekaligus di gubuk mereka, dan tidak ada perkelahian atau kecemburuan jika dia akhirnya hanya memilih satu anak laki-laki dari sekian banyak pilihan. Kekerasan seksual pun jarang terjadi dan pemerkosaan tidak ada. Tentu, kehamilan yang tidak diinginkan tetap terjadi. Tetapi biasanya pelamar yang dipilih gadis itu akan membesarkan anak itu seperti anak mereka sendiri. Anehnya, tradisi ini maju dan mempercayai wanita remaja untuk membuat keputusan sendiri tentang kesehatan seksual dan kehidupan romantis mereka. Sungguh jauh dari apa yang kita lakukan dalam pendidikan pantang di sekolah yang dicampur dengan pornografi sebagai pendidikan seksual, karena kebanyakan orang tua terlalu tabu untuk berbicara dengan anak-anak mereka sendiri tentang seks. Orang Kreung mengajar remaja mereka bahwa seks adalah bagian alami, indah dari cinta dan asmara. Namun tradisi ini terancam oleh beberapa faktor seperti berhubungan dengan dunia luar melalui teknologi. Tradisi ini perlahan menghilang karena minoritas menjadi terekspos pada modernisasi dan budaya Khmer, di mana seks pranikah tidak terhormat. Menurut sebuah artikel oleh Phnom Penh Post pada Maret 2014, cara keluarga Kreung membangun rumah mereka juga berubah seiring masyarakat menjadi lebih kaya. Secara tradisional, rumah mereka terbuat dari bambu kecil dan tidak tahan lama pada saat musim hujan tiba. Namun sekarang beberapa desa membangun rumah mereka dari kayu atau batu bata yang tahan lebih lama ketimbang bambu, sehingga mereka lebih suka menempatkan semua kamar tidur di dalam satu rumah untuk anak perempuan mereka. Di sisi lain ada halnya bahaya bergonta-ganti pasangan. Gonta-ganti pasangan akan menyebabkan terjadinya penyakit seksual seperti HIV, di mana orang-orang yang berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan, risiko penularan HIV-nya lebih tinggi. Semakin sering gonta-ganti pasangan seksual, maka semakin besar juga kemungkinan salah satu di antaranya terinfeksi HIV dan tidak menyadarinya. Selain resiko penularan HIV, dampak lainnya jika terlalu sering gonta-ganti pasangan ialah terkena infeksi menular seks. HIV sendiri memiliki pengertian Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah salah satu virus patogen yang dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Lantaran HIV ini menginfeksi serta merusak sel CD4 yang berperan penting dalam sel imunitas tubuh.
Pada umumnya, penyebab HIV pada pria dan wanita bisa melalui kontak seksual, tinta tato, penggunaan jarum suntik yang sama secara bergantian, penularan dari ibu hamil ke janin yang dikandung, dan lain sebagainya. Itulah fakta tentang negara Kamboja dan tradisi di suku pedalamannya. Terima kasih telah menyaksikan video fakta-fakta berikut. Sampai jumpa di next video, sampai jumpa di lain waktu.